Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucipta Ramadhani dengan NIM 230365150. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kromatografi ion dan kromatografi kolom. Yang pertama yaitu ada kromatografi ion dan kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah salah satu metode kromatografi yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam satu campuran. Sampel yang digunakan berbagai macam senyawa seperti organik maupun anorganik. Salah satunya yaitu ekstrak tumbuhan atau bahan alam. Eluen yang digunakan adalah campuran ekhesan dan etil asetat atau kloroform dan N-heksan, serta campuran pelarut lain yang disesuaikan dengan jenis senyawa dan fasa diam. Metode kromatografi yang pertama kali dilakukan oleh Mikhail Shchid, ahli botani Rusia, adalah kromatografi kolom. Dia menggunakan CaCO3 sebagai fase diam. Shchid memisahkan pigmen-pigmen tumbuhan yang nantinya terpisah dalam bentuk warna. Selanjutnya yaitu kromatografi ion. Prinsip kromatografi kolom sendiri yaitu adsorpsi, di mana campuran telarut dimasukkan ke kolom dan komponen bergerak tergantung pada afinitasnya terhadap fase diam. Selanjutnya, kromatografi ion adalah jenis kromatografi yang digunakan untuk memisahkan ion-ion dan molekul polar berdasarkan muatan listriknya. Sampel air yang mengandung anion seperti fluorida, klorida, nitrit, nitrat, dan sulfat, serta sampel cair dan padat yang mengandung berbagai jenis kation dan anion. Eluen dalam kromatografi ion biasanya berupa asam, basa, atau garam yang dilarutkan dalam pelarut, biasanya yaitu air. Untuk sejarah penemuan kromatografi ion sendiri yaitu ditemukan pada tahun 1975, pertengahan abad ke-19, penelitian tentang pertukaran ion dimulai dengan studi oleh G.T.Y. dan H.S. Thomson, yaitu mengenai pertukaran ion amonium dan kalsium dalam tanah. Penelitian awal yang mengarah pada IC berfokus pada pemisahan ion menggunakan resin, penukar ion, dan deteksi konduktivitas. Selain itu, prinsip kromatografi ion adalah kromatografi yang memisahkan ion dan molekul polar berdasarkan afinitasnya terhadap penukar ion berdasarkan muatan listrik protein yang memiliki gugus kimia bermuatan positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu di sini bisa terlihat ada data mengenai kromatografi ion. Mungkin datanya kurang jelas, saya minta maaf. Di diagram di kiri atas menunjukkan cara kerja kromatografi ion untuk mengeluarkan data. Setiap puncak memiliki ion terpisah dari larutan sampel. Waktu elusi atau waktu yang dibutuhkan ion untuk bergerak melalui kolom bervariasi sehingga untuk setiap spesies ion saat mereka keluar dari kolom secara terpisah saat pH atau kekuatan ionik eluen meningkat. Konsentrasi ion yang bergerak melalui kolom pada waktu tertentu diwakili oleh tinggi dan lebar puncak dan dapat dikorelasikan dengan konsentrasi spesies tertentu dalam larutan sampel. Selanjutnya, menurut grafik dari kanan atas menampilkan keluaran data umum dari proses kromatografi ion. Grafik tersebut menunjukkan konsentrasi kation dan grafik bawah menggambarkan konsentrasi anion dari air glasial encer. Konsentrasi ion dapat dihitung menggunakan area bawah di setiap puncak, di mana area yang lebih besar itu berkolerasi dengan konsentrasi spesies ion tertentu yang lebih tinggi.
sebagian besar mesin kromatografi ion menyediakan perangkat lunak yang menghitung area ini, yang dapat dikonversi pengguna ke ppm atau kuantitas lain menggunakan larutan standar kalibrasi. Untuk mekanisme kerjanya sudah kita lihatkan di slide sebelumnya, seperti ini. Bahwasanya kalau untuk kromatografi kolom itu adanya cadangan fase gerak atau pelarut atau eluen, lalu fase gerak tersebut berada di atas, lalu fase diamnya itu biasanya sewaktu kami melakukan pratikum, fase diamnya yaitu pasir pantai, lalu disumbat oleh kapas serat kaca atau glass wall. Nah, di bawahnya itu nanti adalah penampung dari si eluatnya tersebut. Kalau kromatografi ion sendiri, mekanisme kerjanya seperti yang bisa dilihat pada gambar dan sudah tadi dijelaskan bagaimana data yang sudah dihasilkan tadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.